Halo semuanya, pada video kali ini kita akan melakukan pengolahan data estimasi parameter. Pertama-tama kita baca prosedur praktikumnya. Yang pertama-tama kita melakukan perhitungan standar deviasi. Setelah itu kita menghitung ukuran sampel dengan tingkat kesalahan yang diinginkan dengan nilai alfa atau nilai alfanya sebesar 0,05. Lalu melakukan estimasi nilai rataan populasi. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis tingkat kepuasan berdasarkan skala Likert. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lakukan pengolahan data secara langsung pada sheet LP sampel tunggal. Pada sheet LP sampel tunggal, di data sampel tunggal, di sini ada tabel dari sampel ke 1 sampai ke 31, ada nilai yang nilainya itu masih kosong, lalu ada jenis kelamin, dan ada kolom proporsi. Nah, nilai di sini kita dapatkan dari sheet rekapitulasi kuesioner pada bagian rata-rata skor. Nah, kita masukkan nilainya dengan cara mengetik sama dengan, lalu kita seleksi pada bagian nilai rata-rata sampel ke 1, tekan enter. Nah, sudah kita dapatkan nilainya sebesar 3,4167. Kita isikan nilai sampel ke-2 sampai ke 31 dengan cara kita seleksi nilainya yang nomor sampel ke-1. Di sini ada kotak kecil pada kanan bawah, kita klik 2 kali. Nah, kita sudah berhasil mendapatkan nilai dari sampel ke-1 sampai ke 31 dari rata-rata pada bagian rata-rata skor rekapitulasi kuesioner. Setelah itu, kita perhatikan pada kolom proporsi. Nah, di sini untuk nilainya kita dapatkan dari permisalan. Nah, pada pengolahan data kali ini, laki-laki kita misalkan sebagai angka 1. Sedangkan untuk perempuan kita misalkan sebagai angka 0. Nah, untuk ketentuannya, misal mau angka 1 atau angka 0 untuk laki-laki atau perempuan, itu kalian bebas. Sebenarnya itu bebas tergantung preferensi masing-masing. Misal mau memisalkan perempuan sebagai angka 1 atau laki-laki sebagai angka 0. Itu tergantung preferensi masing-masing ya dari teman-teman. Asalkan dari pengolahan data dari awal sampai akhir kalian konsisten untuk memisalkannya. Misal dari awal laki-laki sebagai angka 1 ya sampai terakhir juga misalkan laki-laki sebagai angka 1. Selanjutnya kita pindah ke bagian bawah untuk menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, dan tabel Z. Untuk menghitung nilai rata-rata, rumusnya yaitu sama dengan average. Nah, kita seleksi nilai dari responden ke 1 sampai ke 31. Tutup kurung, lalu tekan enter. Untuk standar deviasi kita dapatkan dengan rumus stdef yang biasa yang ada tanda peringatannya. Lalu kita seleksi dari nilai ke 1 sampai ke 31. Kurung tutup, lalu tekan enter. Nah, untuk nilai tabel Z kita membutuhkan nilai alfa untuk mendapatkan dari nilai tabel Z-nya. Nah, nilai alfa belum kita dapatkan. Maka dari itu kita pindah terlebih dahulu ke tabel pada bagian kanan, yaitu pada tabel main sampel tunggal. Di sini terdapat perhitungan confidence level. Confidence levelnya adalah 95% berdasarkan pengolahan data sebelumnya. Kita gunakan confidence level sebesar 95%. Untuk nilai alfa kita hitung dengan rumus sama dengan 1 dikurangi 95% atau 0,95. Nah, nilai alfanya didapatkan sebesar 0,05. Kita balik lagi ke bagian bawah untuk menghitung nilai Z dari tabel Z. Kita gunakan rumus sama dengan ABS atau absolute kurung buka norms inf NORMS INV kurung buka nilai probability-nya ini adalah nilai alfa. Kita seleksi nilai alfanya, kurung tutup 2 kali, lalu tekan enter.
Nah, pada rumus tabel Z ini terdapat rumus ABS dan rumus norms inf. Untuk rumus ABS sendiri digunakan untuk memutlakan suatu nilai. Sedangkan untuk rumus norms inf digunakan untuk menginversi atau membalikan suatu nilai dari distribusi nilai kumulatif standar, normal standar, terhadap suatu probabilitas atau nilai probabilitasnya tadi menggunakan nilai alfa. Setelah itu kita menghitung jumlah laki-laki. Pada pengolahan data kali ini kita gunakan rumus CONIF, CONTIF, kurung buka. Nah, untuk range-nya kita seleksi dari proporsi ke 1 sampai ke 31. Lalu kita klik titik koma untuk separator, dan kriterianya itu adalah angka 1. Karena kita memisalkan angka laki-laki adalah 1. Kurung tutup, lalu tekan enter. Nah, untuk menghitung perempuan kita gunakan rumus total sampel dikurangi dengan jumlah laki-lakinya. Kita berhasil menghitung jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Laki-laki sebanyak 14, untuk perempuan sebanyak 17. Lalu kita pindah ke bagian tabel pada bagian kanan, yaitu tabel main sampel tunggal dan tabel proporsi sampel tunggal. Nah, perbedaan dari main sampel tunggal dan proporsi sampel tunggal, untuk main sampel tunggal digunakan untuk mencari nilai rataan atau nilai tengah dari suatu data. Sedangkan untuk proporsi sampel tunggal digunakan untuk menghitung proporsi atau persentase terhadap suatu data. Nah, kita fokus pada tabel main sampel tunggal terlebih dahulu. Untuk perhitungan nilai Z alfa per 2, kita gunakan rumus ABS norms inf kurung buka nilai alfa dibagi 2. Kurung tutup 2 kali, lalu tekan enter. Untuk standar deviasinya sudah kita dapatkan, yaitu sebesar 0,278 ini. Kita seleksi saja secara langsung sama dengan seleksi, lalu tekan enter. Nah, di sini standar deviasinya ini terdapat perbedaan tampilan ya. Di sini tidak mengapa karena cuma perbedaan pembulatan angka di belakang koma. Kita bisa samakan dengan cara increase desimal maupun decrease desimal. Nah, sudah berhasil sama ya teman-teman. Jadi tidak apa-apa jika terdapat perbedaan tampilan pada bagian Excel-nya. Lalu untuk jumlah sampel kita gunakan dari total sampel keseluruhan, yaitu sebanyak 31. Untuk standar error kita tuliskan rumus sama dengan nilai Z alfa per 2 dikalikan atau bintang dari standar deviasinya dibagi akar dari jumlah sampel atau SQRT kurung buka dari nilai jumlah sampelnya atau 31 kurung tutup, lalu tekan enter. Didapatkan nilai standar errornya sebesar 0,098. Untuk nilai rata-rata kita juga sudah dapatkan pada perhitungan sebelumnya. Kita tinggal seleksi saja dengan cara sama dengan lalu seleksi nilai rata-ratanya. Di sini nilai rata-ratanya itu 3,1. Di sini dan di sini juga 3,053. Ini juga sama dari standar deviasinya tadi. Terdapat perbedaan pembulatan angka di belakang koma. Kita bisa samakan dengan cara increase desimal maupun decrease desimal. Nah, sudah sama ya teman-teman. Selanjutnya kita menghitung nilai batas atas. Nilai batas atas bisa kita dapatkan dengan rumus sama dengan rata-rata ditambahkan dengan standar error. Lalu tekan enter. Untuk batas bawah kita bisa gunakan rumus rata-rata dikurangi dengan standar errornya. Nah, didapatkan batas atas sebesar 3,1518 dan batas bawah sebesar 2,1557. Untuk intervalnya kita tuliskan nilai batas bawah atau
2,9557 kurang dari mu. Mengapa pakai mu? Karena di sini adalah main sampel tunggal. Untuk main sendiri simbolnya adalah mu. Kita masuk ke insert, kita pilih simbol mu, tekan insert, kurang dari batas atasnya atau 3,1518. Nah, di sini ukuran fontnya masih beda. Kita rapikan dulu ya, teman-teman. Nah, kita sudah berhasil melakukan pengolahan data pada tabel main sampel tunggal. Selanjutnya kita akan melakukan analisis. Nah, untuk melakukan analisis, kita fokus terlebih dahulu pada nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini 3,0538 terletak pada interval pada skala Likert-nya itu 2,6 sampai 3,3. Nilai 3,0538 terdapat pada interval 2,6 sampai 3,3 dan mendapatkan skor 3. Lalu untuk keterangannya itu cukup puas. Jadi bisa kalian tuliskan di analisisnya. Dari hasil pengolahan data di samping diperoleh rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa terhadap aplikasi Tokopedia sebesar 3,0538 didapatkan dari nilai rata-rata ini. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata masih berada di antara interval bawah sebesar interval bawah didapatkan dari batas bawah atau 2,95557 dan interval atas didapatkan dari batas atasnya atau 3,1518. Nilai rata-rata sebesar 3,0538, nilai rata-rata 3,0538 berada pada interval 2,6 sampai 3,3. 2,6 sampai 3,3 dan mendapatkan skor 3. Skornya yaitu 3 sehingga menandakan mahasiswa untuk keterangannya ini adalah cukup puas. Kita tuliskan cukup puas, menandakan mahasiswa cukup puas terhadap aplikasi Tokopedia. Oke, selanjutnya kita lakukan pengolahan data pada proporsi sampel tunggal. Untuk nilai confidence levelnya juga masih sama dengan main sampel tunggal yaitu 95%. Untuk nilai alfanya kita gunakan rumus 1 dikurangi 95% atau 0,95. Untuk nilai Z alpha rumusnya sama dengan ABS kurung buka norms inf kurung buka nilai alfa dibagi 2 kurung tutup 2 kali lalu tekan enter. Lalu untuk jumlah sampelnya sebanyak 31 atau dari sampel ke keseluruhan sampelnya sebanyak 31. Untuk proporsinya sendiri adalah proporsi yang kita gunakan adalah proporsi laki-laki yaitu 14 terhadap seluruh jumlah sampelnya. Kita seleksi nilai laki-laki dibagi dengan jumlah sampelnya yaitu 31. Didapatkan proporsi sebesar 0,452. Lalu untuk nilai standar error pada proporsi sampel tunggal ini berbeda dari standar error pada main sampel tunggal. Kita tuliskan rumusnya sama dengan nilai Z alpha per 2 dikalikan atau bintang dari akar atau SQRT kurung buka nilai proporsi dikalikan atau bintang kurung buka 1 dikurangi nilai proporsi kurung tutup dibagi jumlah sampel atau 31 kurung tutup lagi lalu tekan enter. Didapatkan nilai standar errornya sebesar 0,1752. Untuk batas bawahnya kita bisa kurangkan proporsi dengan standar error. Kita tuliskan rumus proporsi dikurangi dengan standar error.
Untuk batas atasnya kita bisa tambahkan proporsi dengan standar errornya. Nah, untuk intervalnya kita bisa tuliskan manual, yaitu nilai batas bawah atau 0,2764 kurang dari, nah untuk simbol dari proporsi adalah, simbolnya itu adalah pi. Jadi kita masuk ke insert, pilih simbol, lalu pilih simbol pi, insert, kurang dari nilai batas atasnya atau 0,6268. Nah, kita sudah berhasil melakukan pengolahan data dari proporsi sampel tunggal. Selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk mengambil kesimpulan dari proporsi sampel tunggal. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil pengolahan data di samping diperoleh proporsi tingkat kepuasan mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Nah, di sini kenapa kita tuliskan laki-laki? Karena yang kita misalkan sebagai angka 1 adalah laki-laki, dan yang kita hitung proporsinya pada bagian proporsi sampel tunggal ini kita menghitung proporsi laki-laki. Jadi yang kita tuliskan di sini adalah proporsi yang berjenis kelamin laki-laki terhadap aplikasi Tokopedia sebesar, nah proporsinya ini adalah 0,452 didapatkan dari nilai proporsi, dan dapat disimpulkan bahwa proporsi berada pada interval bawah. Interval bawahnya adalah batas bawah sebesar 0,2764, dan interval atasnya yaitu menggunakan batas atas yaitu sebesar 0,6268. Oke. Kita sudah berhasil melakukan pengolahan data dari main sampel tunggal dan proporsi sampel tunggal. Mungkin kurang lebihnya cukup seperti itu untuk pengolahan dari estimasi parameter pada sheet LP sampel tunggal. Untuk pengolahan data selanjutnya adalah visualisasi data yang akan dijelaskan oleh Mbak Rini. Mungkin cukup sekian dari saya.